Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita hari ini akan membahas mata kuliah dasar desain web. Pada minggu lalu, Anda sudah saya berikan PowerPoint tentang desain layout dan konsep sebuah website. Kalau ada yang tanyakan dari kedua presentasi itu atau kedua materi itu, Anda boleh masukkan ke dalam komentar ya. Dalam komentar. Untuk hari ini kita akan membahas tentang yang namanya Adobe Photoshop. Kenapa kita perlu membahas Adobe Photoshop? Karena Adobe Photoshop adalah salah satu software penunjang dalam pembuatan layout website. Adakah yang sudah pernah mencoba Adobe Photoshop sebelum kita mulai pelajaran ini? Mungkin ada yang sudah pernah? Oke. Jadi kita gunakan Adobe Photoshop. Anda bisa lihat Adobe Photoshop yang saya gunakan ini adalah Adobe Photoshop CS3. Adobe Photoshop sendiri saat ini sudah sampai ke CS 9 mungkin. Ya. Jadi yang saya pakai ini sudah termasuk lama ya. Jadi seri lama. Tetapi saya ada alasan tersendiri kenapa saya menggunakan seri yang lama, karena kan di dalam Adobe Photoshop ini outputnya adalah PSD. Jadi di mana ekstensinya PSD itu kalaupun dipakai kalau Anda membuka di sistem lama atau Anda membuat di sistem yang lama, pada sistem baru pun dia akan tetap terbuka. Jadi kalaupun Anda membuat sebuah desain di Adobe Photoshop yang lama itu tidak masalah. Ya, jadi tidak masalah. Jadi Adobe Photoshop itu tidak masalah kalaupun Anda membuat sebuah desain di dalam program yang lama terus dibuka di program yang baru, itu tidak masalah, tetap support. Ya, tetap support. Beda dengan Office ya. Ketika Anda membuka sebuah Office di 2007 lalu Anda buka di 2013 atau 2016, beberapa format akan menjadi berantakan. Biasanya spasi itu kalau di Microsoft Word. Ya kan? Biasanya spasi. Ya, biasanya spasi. Tapi kalau di Photoshop ini tidak. Ya. Tampilannya seperti ini. Adobe Photoshop CS3 Extended yang saya gunakan tampilannya seperti ini, bisa Anda lihat di layar. Di sini ada menu bar ya, berupa file, edit, image, layer, select, filter, ya, hingga help. Yang perlu Anda ketahui, di sini ada menu bar yang bernama window. Menu bar window ini adalah default dari tampilan yang ada di dalam Adobe Photoshop. Ya, defaultnya ya. Jadi defaultnya yang ada di dalam Photoshop.
Jadi bisa Anda lihat di sini toolbar. Ya. Di sini kalau toolnya hilang, ini checklistnya saya hilangin, toolbar otomatis dia juga ikut hilang. Jadi kalau Anda nantinya melihat Photoshop lalu toolbarnya hilang, Anda tidak usah kaget. Anda tidak usah kaget. Ya. Anda bisa menemukan di dalam menu window. Lalu yang paling bawah ini adalah tools. Anda checklist, Anda aktifkan. Sama halnya dengan yang lain. Sama halnya dengan yang lain, mungkin color. Ketika color ini hilang, Anda tinggal menampilkan dari window, lalu kalau Anda checklist. Colornya dia akan ada di sini. Saya harap sampai sini Anda sudah paham. Oke. Lalu kalau kita ingin membuat sebuah lembar kerja baru, Anda bisa masuk ke file. Anda bisa masuk ke file, new. Nah, ini adalah properties tampilan dari pembuatan lembar kerja baru. Ya, jadi properties dari tampilan pembuatan kerja baru. Anda bisa dilihat di situ untuk defaultnya namanya itu untitled strip 1. Ya. Lalu ini adalah ukuran dari default Photoshop ya. Jadi ini Anda abaikan tidak masalah, karena kalau Anda ingin custom, Anda tinggal merubah ininya saja nih, lebar dan tingginya yang ada di sini. Ya. Lalu di bawah adalah resolusi. Di bawah adalah resolusi. Di bawah ini adalah resolusi. Semakin tinggi resolusi, akan semakin apa? Akan semakin tajam gambar tersebut. Ya, ini satuannya kita pakai pixel per in aja. Semakin besar resolusi, gambar akan semakin tajam. Ya. Ibaratnya itu seperti megapiksel di dalam sebuah kamera. Semakin tinggi megapiksel di dalam kamera, hasil yang dihasilkan dari kamera tersebut atau jepretan atau foto yang dihasilkan dari kamera tersebut pastinya akan lebih tajam. Akan lebih tajam, lebih halus. Harusnya seperti itu. Tetapi kalau Anda pernah melihat sebuah merek handphone menggunakan megapiksel yang besar, lalu Anda melihatnya hasilnya tidak begitu bagus, sedangkan yang megapikselnya kecil hasilnya lebih bagus. Itu menurut Anda apanya kira-kira?
Oke. Kita tadi sampai kamera ya. Jadi tidak hanya megapiksel sebagai ukuran gambar itu bagus atau tidak, tetapi sensor yang ada di dalam kamera itu juga berpengaruh. Anda bisa melihat bagaimana merek A yang hanya 12 megapiksel saja itu bisa menghasilkan gambar yang lebih bagus dibandingkan dengan merek X contohnya yang katanya sudah 68 megapiksel, tetapi hasilnya tidak akan lebih bagus daripada yang 12 megapiksel. Padahal secara teoritis bisa dikatakan bahwa merek A itu hanya 12 megapiksel. Ya, merek A hanya 12 megapiksel. Jadi seperti itu. Ya, tetapi sensor yang dimiliki oleh merek A itu lebih bagus. Ya, kita bisa lihat contohnya gambar coba saya bukakan gambar di sini ya. Nah, contohnya ini saya ada gambar di sini. Saya buka gambarnya. Nah, ini kalau saya besarkan, Anda bisa lihat. Nah, ini adalah piksel-piksel yang ada di sini. Oke, kurang begitu kelihatan ya. Akan saya masukkan ke dalam Photoshop aja lah. Ini saya masukkan ke dalam Photoshop. Itu saya cancel dulu. Ini saya masukkan ke dalam Photoshop. Anda supaya bisa melihat apa itu yang namanya piksel. Ini saya besarkan. Nah, ya, kotak-kotak ini adalah gambar piksel. Jadi gambar itu intinya adalah sebuah kotak-kotak ini nih. Ya, ini adalah piksel. Semakin rapat pikselnya akan semakin bagus. Ya. Gambar ini memiliki resolusi yang cukup tinggi, makanya pikselnya cukup rapat dan cukup tajam gambarnya. Ya, cukup tajam gambarnya. Karena dia memiliki piksel yang cukup rapat. Kalau pikselnya sedikit atau resolusinya kecil, kotak-kotak ini akan besar dengan zoom yang sebesar 1600% ini besaran zoom 1600%, dia akan sudah berantakan sekali. Ya. Dengan zoom yang 800% ini, dia akan berantakan sekali kalau resolusi di dalam sebuah gambarnya cukup rendah. Ya, jadi itu. Oke. Ketika Anda membuat, ya, contohnya saya buat resolusi 150. Nah, semakin besar resolusi, efeknya adalah, ibarat obat itu adalah efek sampingnya, size atau image size-nya atau ukuran gambarnya itu semakin besar. Ya, semakin besar. Ya memang resolusi di gambarnya itu yang didapat lebih rapat, tetapi ukuran size-nya itu lebih besar. Ya, contohnya kalau ini dikasih 500, Pak, saya kasih 500 resolusi supaya lebih tajam gambarnya. Ya bisa, tetapi size-nya menjadi 21 mega. Nah, itu sudah abnormal ya. Sebuah gambar dengan size 21 mega sudah abnormal itu. Ya, sudah abnormal. Itu dampaknya adalah size-nya besar. Dampaknya sendiri untuk spesifikasi sebuah monitor, sebuah komputer atau notebook atau netbook ya atau laptop, kalau spesifikasi yang digunakan atau spesifikasi komputer Anda yang Anda gunakan cukup rendah, itu akan
menyusahkan Anda sendiri ibaratnya. Ya, karena spesifikasi yang harus dibutuhkan itu, spesifikasi yang dibutuhkan itu cukup tinggi. Kalau untuk pembuatan desain grafis yang size-nya atau resolusinya sampai 500. Ya. Makanya itu konten kreator, ya, konten kreator, influencer, atau YouTube kreator, atau mereka yang bekerja tentang hal desain grafis pasti membutuhkan spesifikasi komputer yang tinggi. Yang tinggi, jadi tidak cuma gamer yang butuh spesifikasi tinggi. Ya, para pekerja desain grafis pun juga harus memiliki spesifikasi yang tinggi. Tetapi kalau cuma untuk membuat desain menggunakan Photoshop, CorelDRAW, layout menggunakan Dreamweaver, itu tidak cukup tinggi-tinggi amat, nggak masalah ya. Ya minimal Core i3 atau dual core dengan RAM minimal 4 GB udah cukup lah. Jadi seperti itu. Mungkin ada pertanyaan sampai sini? Silakan Anda tanyakan lewat komentar. Benar, laptop saya ada gangguan ya. Wadadidaw.
Maaf, tadi terjadi error ya. Terjadi error di PC saya, jadi kita lanjutkan lagi. Tadi sampai di sini. Ya, tadi sampai sini. Ya, jadi semakin tinggi resolusi akan semakin rapat pixel ya, atau gambar. Tetapi semakin besar resolusi pula, image size atau ukuran size-nya akan semakin tinggi. Jadi itu yang harus Anda pahami. Ini kalau Anda sudah membuat, tinggal oke saja di sini. Nah, ya, ini adalah state atau lembar kerja di dalam Photoshop. Nah, kalau toolbar ini kita nanti akan belajar sambil jalan ketika Anda latihan. Ya, jadi Photoshop ini adalah salah satu pendukung Dreamweaver sebagai desain layout. Sebagai desain layout itu yang harus Anda pahami. Ya, jadi kita harus belajar dulu editor gambarnya. Ketika nanti kita mau mengedit layout, itu kita sudah paham dasarnya, yaitu dalam penggunaan Photoshop sebagai editor gambarnya. Ini seperti itu. Ini kalau ingin Anda delete, ada close saja. Ya, jadi saya ulangi lagi. New. Ya. Ini adalah custom. Ya, jadi custom itu ketika Anda merubah kolom yang ada di sini lebar, tinggi, resolusi, otomatis dia akan berubah menjadi custom. Ya, kalau international paper, nah di sini adalah yang seperti pernah Anda jumpai di beberapa program Microsoft Word dan sebagainya, itu sudah ada ukurannya international paper. Tetapi kalau ini pun sudah Anda ganti, otomatis akan menjadi custom. Ya, akan menjadi custom. Nah, jadi seperti itu. Jadi seperti itu. Nah, Photoshop ini seringkali digunakan untuk memanipulasi gambar, ya, atau memindahkan gambar satu ke gambar yang lain. Ya, contohnya kita buka gambar. Kalau kita ingin memasukkan gambar ke dalam Adobe Photoshop, itu kita bisa pakai file, lalu open. Ya, Anda tinggal cari direktorinya di mana. Anda tinggal cari direktorinya di mana. Contohnya saya punya gambar tadi, Captain America tadi ya. Nah, ini mungkin saya open. Nah, kalau gambar ini ingin saya pindahkan ke sini, tinggal Anda klik, delete aja ke sini. Nah, ini Captain America sudah ada di sini. Ya. Kalau ingin dibesarkan, show transform ini Anda klik. Nah, ini Anda klik. Jadi seperti ini. Kalau Anda sudah melakukan pembesaran ukuran, besar kecil, ya dalam gambar, Anda silahkan tekan Enter. Nah, gambar ini nantinya akan terrekod atau akan tampil di sini, di layar. Jadi layar inilah yang nanti menjadi acuan Anda. Semakin banyak gambar yang masuk di sini, contohnya kita ambil gambar lagi, tetapi lewat Explore ya. Kita lewat Explore. Ini contohnya. Saya letakkan di sini, tinggal tarik aja. Kalau sudah ada di Photoshop, tinggal Anda lepas. Kalau ini saya letakkan di sini. Nah, semakin gambar banyak di sini, di layar ini semakin, ini saya klik ya, semakin banyak pula gambar yang ada di sini. Nah,
Gambar yang ada di sinilah yang nantinya akan sebagai fokus kita ketika kita ingin mengedit sebuah gambar. Jadi seperti itu. Ya, mengedit sebuah gambar. Ya. Jadi di dalam Photoshop seperti itu. Kita mengedit sebuah gambar dari situ. Oke, kita lanjutkan. Ya, jadi seperti itu, semakin banyak layar di sini, nanti konsentrasi Anda akan terfokus pada layar ini. Oke ya, seperti itu ya. Nah, kalau kita ingin menambahkan sebuah teks di sini contohnya, ya, teks di sini ya tinggal klik saja di sini teks. Ya, alignment ada di sini, pengaturan apa namanya, rata kanan kiri tengah. Tinggal Anda besarkan saja. Tinggal Anda besarkan. Anda bisa atur, taruh sini. Ya. Area gambar ini kalau mengganggu bisa Anda minimize ya. Nah, bisa Anda minimize. Ini tulisan ini bisa Anda ganti fontnya, tinggal klik teks di sini, lalu Anda blocking, ganti font yang sekiranya sesuai dengan selera Anda. Ini pun bisa Anda berikan variasi ya. Di sini ada blending option. Nah, ya. Anda bisa gunakan bevel and emboss di sini. Ya, stroke. Ya. Jadi seperti itu. Kalau sekiranya sudah cukup dengan ini, Anda tinggal oke saja. Tinggal oke. Nah, ya ini kita matikan. Ya, jadi seperti itu. Ya, Anda silahkan coba latihan dasar dengan Adobe Photoshop ini. Ya, jangan takut untuk mencoba yang ada di sini. Jadi tinggal Anda klik saja ketika Anda penasaran toolbox ini gunanya untuk apa dan toolbox itu gunanya untuk apa, tinggal Anda coba saja. Ketika nanti tidak puas dengan hasilnya, tinggal Anda undo, yaitu menekan Ctrl Z. Ya, jadi atau program Anda ini atau pekerjaan Anda ini jangan di-save terlebih dahulu. Jadi seperti itu. Jadi silakan Anda banyak mencoba yang ada di dalam menu ini. Jadi Anda tidak usah takut salah dan bagaimana. Oke? Cukup untuk itu. Besok kita akan latihan dengan soal yang akan saya berikan. Ya, kita latihan membuat sebuah desain compositing, yaitu menggabungkan gambar, lalu kita jadikan satu desain. Oke, cukup untuk ini. Selamat mencoba, semoga kita diberikan kesehatan selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.